Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas pengembangan pelanggan digital. Nah, di sini saya sedikit ingin sharing tentang apa yang sudah saya pelajari di kelas pengembangan pelanggan digital. Nah, di sini ada tabel atau uh, apa-apa yang ingin saya sharing kepada teman-teman semua. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kasus yang tim saya ambil, yaitu tentang sistem sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sistem ini membantu dalam pengolahan data karyawan, pengajian, manajemen kinerja, rekrutan, pelatihan, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan SDM. Nah, latar belakang dari sistem yang studi kasus saya yaitu membantu kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi terkait sumber daya manusia. Nah, dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola data karyawan, membuat keputusan yang terinformasi, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Nah, itu sedikit gambaran dari studi kasus yang sedang tim saya kerjakan. Oke. Nah, yang pertama itu ada uji hipotesis. Nah, kenapa uji hipotesis ini sangat penting? Karena ketika sebelum melakukan atau mengambil keputusan besar dalam sebuah bisnis, kita dapat menguji hipotesa. Nah, sebuah perusahaan bisa mengukur seberapa efektif dari sebuah inovasi yang baru. Nah, ada beberapa keuntungan nih dalam melakukan uji hipotesa, diantaranya yang pertama ini adalah minimalisir risiko. Nah, dengan menguji coba hipotesa yang kita punya, kita dapat melihat hasil akhir atau output dari sebuah inovasi baru. Nah, jika itu tidak lebih efektif dari inovasi sebelumnya, maka bisa kita batalkan inovasi tersebut. Nah, yang kedua ini ada penghematan sumber daya. Nah, dengan melakukan uji hipotesa, kita dapat melakukan penghematan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya yang lainnya. Ini untuk uji hipotesis. Oke, metode uji hipotesa. Nah, untuk memilih uji hipotesis yang tepat, maka teman-teman juga harus ada langkah-langkahnya nih. Nah, seperti di studi kasus saya itu yang pertama ada 7 langkah. Nah, yang pertama ini langkah pertama yaitu kenali jenis data, entah itu data numerik, kategorikal atau berpasangan atau tidak. Nah, yang kedua ini ada jelaskan hipotesis penelitian. Yang kedua itu ya. Yang ketiga ada perhatikan jumlah sampel. Yang keempat, pahami asumsi data. Yang kelima, pilih tingkat signifikan atau alfa. Yang keenam, tentukan tujuan analisis. Yang ketujuh, gunakan referensi atau konsultasi. Nah, metode uji hipotesis yang umum termasuk uji T, uji C kuadrat, ANOVA, uji korelasi, dan uji regresi sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Pilih metode yang sesuai untuk hasil analisis yang akurat. Nah, ini tergantung, jadi metode uji hipotesis ini tergantung studi kasus teman-teman juga ya. Teman-teman ingin melakukan tentang studi kasus yang lain misalnya, berarti tentunya metode uji hipotesisnya juga beda. Nah, ada tips metode uji hipotesis yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, ini kan karena saya studi kasus aplikasi sumber daya manusia, nah, jadi ini adalah tips metode uji hipotesis, metode uji hipotesanya. Yang pertama itu ada tentukan tujuan analisis IR. Yang kedua, formulasikan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang ketiga, pilih variabel yang relevan. Yang keempat, kumpulkan data yang akurat dan relevan. Yang kelima, pilih metode statistik yang sesuai. Yang keenam, tetapkan tingkat signifikasi. Yang ketujuh, ada analisis data menggunakan perangkat lunak atau statistik.
Yang kedelapan ada interpretasi hasil berdasarkan p-value. Yang ke-9 adalah ambil keputusan IR berdasarkan hasil analisis. Yang ke-10 dokumentasikan hasil untuk dipertanggungjawaban. Nah, dengan langkah-langkah ini Anda dapat mengambil keputusan IR yang lebih terinformasi berdasarkan analisis statistik data sumber daya manusia. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila saya kurang baik dalam penyampaian presentasi saya. Sekali lagi mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.